Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Oktaviani, NIM 2019 008372. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap keputusan hedging pada perusahaan telekomunikasi dan transportasi pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Pertama-tama tidak lupa saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Rizal Rinova, SE, MSc, dan Ibu Pristin Primasari, SE, MM, dan tidak lupa juga saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Lanjut, kita masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang ada telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan perusahaan telekomunikasi berkesempatan besar untuk memperluas bisnis mereka. Untuk mendukung kegiatan bisnis mereka, perusahaan membutuhkan lebih banyak modal dan menentukan proporsi yang tepat modal penting untuk mencapai nilai optimal dari perusahaan. Lalu di sini juga ada resiko. Resiko adalah bahaya. Akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, yang dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Ini menurut Hanafi pada tahun 2006. Jenis resiko ini dapat diketahui oleh perusahaan dengan mengukur terlebih dahulu eksposur yang dapat dialami oleh perusahaan. Eksposur adalah objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Eksposur yang paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan. Misalnya, harga saham, laba, pertumbuhan penjualan, dan sebagainya. Nah, adapun beberapa cara menanggulangi resiko nilai tukar tadi, yaitu salah satunya dengan menggunakan hedging. Hedging sangatlah bermanfaat bagi perusahaan atau negara yang memiliki usaha dan sering bertransaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Lalu di sini juga ada profitabilitas menurut Harry pada tahun 2016, yaitu rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba aktivitas normal bisnisnya. Lalu di sini juga ada likuiditas. Nah, likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan terhindar dari resiko. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan menerapkan hedging rendah. Ini menurut Aryani dan Sudiarta pada tahun 2017. Lalu, likuiditas ini juga dapat diukur dengan cash ratio dan current ratio, yang dimana cash ratio atau dalam bahasa Indonesianya adalah rasio kas adalah rasio yang bisa digunakan untuk menilai perbandingan antara total kas dan setara kas pada suatu perusahaan dengan kewajiban lancar yang ada di dalamnya. Sedangkan current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Ini juga dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Selanjutnya itu adalah leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar perusahaan tersebut meningkatkan keuntungan pemegang saham. Itu menurut Agus Sartono pada tahun 2010. Dan rasio leverage ini dapat diukur
dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio atau DER merupakan salah satu rasio leverage atau solvabilitas. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit atau leverage, yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Ini menurut Darsono dan Ashari pada tahun 2010. Kemudian di sini ada keputusan hedging, yang dimana hedging ini dapat disebut sebagai salah satu pendekatan manajemen resiko yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan membatasi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakstabilan harga komoditas, nilai mata uang atau surat berharga. Ini menurut Suryani dan Fatoni pada tahun 2017. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan hedging pada perusahaan? Lalu yang kedua, apakah likuiditas secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan hedging pada perusahaan? Dan apakah leverage secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan hedging pada perusahaan? Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui signifikan pengaruh profitabilitas terhadap keputusan hedging pada perusahaan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui signifikan pengaruh likuiditas terhadap keputusan hedging pada perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui signifikan pengaruh leverage terhadap keputusan hedging pada perusahaan. Selanjutnya itu ada kajian teori. Yang pertama ada profitabilitas. Menurut Harry, rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Lalu likuiditas menurut Dwi Agustini, rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Lalu leverage. Menurut Fahmi, leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Dan hedging menurut Guniarti, hedging merupakan suatu keputusan yang diambil perusahaan untuk melindungi nilai perusahaan dari resiko perubahan kurs. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir, yaitu di sini terdapat 3 variabel independen, ada profitabilitas, likuiditas maupun leverage. Yang dimana variabel independen ini yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan hedging, lalu likuiditas yaitu variabel independen berpengaruh terhadap keputusan hedging sebagai variabel dependen, dan leverage variabel independen itu berpengaruh terhadap keputusan hedging sebagai variabel dependen. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif, dan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk metode dokumentasi. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan hedging pada perusahaan telekomunikasi dan transportasi pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel 26. Lalu yang ketiga teknik pengambilan sampel. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor telekomunikasi dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021 yang kemudian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, yang dimana semua butir pernyataan berdistribusi normal. Tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya hasil analisis regresi berganda, hedging
dalam kurung prediksi sama dengan 1,790 ditambah dalam kurung 0,063 der ditambah dalam kurung minus 0,090 ROA ditambah dalam kurung minus 0,275 CR ditambah epsilon. Lalu uji determinasi nilai R square sebesar 0,5628. Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikasinya kurang dari 0,05, yaitu dalam kurung 0,001 kurang dari 0,05, maka bahwa HA diterima. Dan uji T nilai signifikasi likuiditas 0,024 kurang dari 0,05, pada profitabilitas didapatkan nilai sebesar 0,000 kurang dari 0,05, dan pada leverage nilai signifikannya sebesar 0,017 kurang dari 0,05. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu debt to equity ratio atau DER berpengaruh positif terhadap keputusan hedging pada perusahaan telekomunikasi dan transportasi pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Return on Assets atau ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan hedging pada perusahaan telekomunikasi dan transportasi periode 2017 sampai dengan 2021. Lalu yang ketiga, current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan hedging pada perusahaan telekomunikasi dan transportasi periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya yaitu saran. Saran di sini yang pertama bagi perusahaan. Perusahaan manufaktur yang terdeteksi melakukan pengambilan keputusan terhadap hedging instrumen derivatif sebaiknya perlu dipertahankan, karena hal ini dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Lalu yang kedua bagi investor. Bagi para investor disarankan untuk menganalisa terlebih dahulu kondisi perusahaan tersebut dan dilihat apakah mereka menerapkan lindung nilai atau tidak. Lalu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menemukan lebih banyak tentang kebijakan pengambilan keputusan hedging dan menggunakannya dalam model penelitian berikutnya. Sekian penyampaian dari hasil penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.